Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JIC dimanapun siang ini Anda berada. Senang sekali Fenty kembali hadir ke sini dalam program tamu JIC ya. Nah, program kita ini memang sedikit Fenty kasih tahu ya, kalau misalnya program kita ini tidak hadir setiap pekan pastinya. Jadi begitu kita dapat kedatangan tamu-tamu spesial, maka program ini akan menemani, akan tayang di ruang mitra ya semua ya, alhamdulillah. Nah, siang ini materinya sangat menarik ya. Kita juga dengan suasana yang lain ya. Nah, ini kita punya materi yang untuk mengulik, untuk mengupas, untuk lebih men-spill ya, kita kupas lagi nih ya. Materi kita luar biasa dan juga narasumber kita bukan narasumber yang tidak asing lagi pastinya dengan Mitra JIC ya. Fenty akan langsung sapa saja beliau sebagai narasumber kita karena sudah cukup manis banget dan kami siang ini cukup kompak sesuai dengan materi. Kayaknya narasumber kita juga udah gak sabar ya. Assalamualaikum Bu Pipin. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Nah, sehat. Mitra, di layar belakang kita beliau bernama ini Doktor Doktor Kandidat Pipin Yosepin M. Sos. Dan beliau adalah dosen sekretaris ya, dosen atau sekretaris prodi di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam di STAI Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta. Nah, beliau di apa ya Bu ya, disertasinya ya. Nah, ini judul kita, tema kita siang ini sesuai keahlian dan memang beliau sangat mumpuni dalam hal ini ya. Kenapa kita mengangkat tema ini? Tema kita siang ini pengaruh Islam dalam masyarakat multikultural di Palembang. Betul sekali. Menarik sekali ini. Iya, Ibu. Pastinya Mitra juga di rumah sudah tidak sabar ini, Bu. Iya. Iya. Lebih ngomongin Palembang nih kayaknya. Iya. Kita akan sebentar Mitra dari Jakarta. Kita akan mampir dulu ke Pulau Sumatera. Ke Pulau Sumatera, tepatnya di Kota Palembang. Oke. Iya, Ibu, silakan. Iya. Sahabat Mitra JIC dimanapun Anda berada, salam jumpa untuk Anda semuanya. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Mitra JIC. Dan memang siang hari ini saya dan Bu Fenty sudah TikTok-kan dari kemarin. Betul. Untuk kompak-kompakan ngomongin tentang Palembang. Dan ini berkaitan dengan sejarah sedikit, tapi juga berkaitan juga dengan apa yang pernah saya teliti selama ini dalam disertasi saya. Oke. Dan di dalam disertasi saya ini memang saya mengangkat tentang bagaimana pengaruh Islam dalam masyarakat multikultural yang ada di Palembang. Menarik sekali ya, kalau kita ngomong tentang multikultural, pastinya tidak akan lepas dari sejarah ya Ibu ya. Iya. Dan kita mungkin Mitra harus dikasih gambaran sedikit bagaimana itu bisa terbentuk, atau ya pastinya Palembang sendiri dengan masuknya Islam itu bagaimana ya, panjang ini agak ceritanya, mungkin boleh dikasih tahu sedikit kita Bu. Iya. Kalau kita melihat kilas balik Palembang yang dulunya bukan agama Islam ya yang masuknya, didahului dengan Hindu, kemudian Buddha. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya pun itu pada abad ke-7 menurut Naguib Al-Atas, itu Palembang sudah didatangi bangsa-bangsa asing, terutama bangsa Arab, Persia, Iran, kemudian Cina, India, Eropa, dan juga suku-suku bangsa lain yang ada di Indonesia. Nah, karena bentuk kondisi geografis Palembang yang memang kondisinya itu sungai, peradaban sungai, peradaban air ya, kota air, disebut juga kota air, dan Venesia. Itu salah satu sebutan kota Palembang itu kota air ya. Iya. Kalau Bogor kota hujan, maka Palembang itu kota air. Karena dia berbentuk, sungai Musi berbentuk pita.
Oh gitu. Sehingga bentuk pita itu membuat satu peradaban namanya Batanghari 9. Di mana Palembang itu terdiri dari Iliran dan Uluan. Karena kotanya ada Uluan itu daerah pedalaman, jadi dilewati sungai-sungai itu. Jadi Sungai Musi itu terbentang sampai ke daerah pedalaman. Masya Allah. Nah, di situ membentuk peradaban tersendiri, karena termasuk bandar transit internasional pada zaman Sriwijaya. Nah, ini membuktikan Palembang sebagai kota yang metropolitan kosmopolitan banget pada saat itu ya. Iya, betul. Jadi di abad ke-7 tuh sudah kosmopolitan karena didatangi seluruh bangsa-bangsa, berdagang di sana kan. Nah, sehingga terjadilah interaksi antara pedagang dan penduduk setempat pribumi. Dan terjadilah perkawinan. Terjadilah ya seperti itu ya, budaya-budaya mereka juga masuk ke Palembang, terjadi percampuran budaya, terjadi akulturasi budaya sehingga membentuk budaya yang saat ini masih tetap ada pengaruhnya. Mewarnai multikultural Palembang itu sendiri. Oh gitu ya. Begitu. Nah, masuknya Islam ke Palembang ini terakhir setelah Hindu, Buddha, kemudian Islam masuk ke Palembang pada abad ke-7, tapi belum signifikan pada saat itu, karena mereka pedagang-pedagang itu memang sebagian ada yang ingin berdakwah, dan mereka melakukan kontak selama berabad-abad itu sampai masa kesultanan. Akhirnya Arab sendiri, Islam yang dibawa dari Arab itu menjadi satu identitas tersendiri di Palembang. Oh gitu. Karena mereka dari Yaman. Jadi di Palembang itu ada yang namanya Kampung Arab Al-Munawar. Nah, mereka itu ada satu kampung tersendiri, mereka tidak boleh menikah dengan orang-orang yang non pribumi. Oh gitu. Khusus Arab. Tapi kalau dicondet boleh, Bu? Boleh ya. Boleh campur pribumi. Itu tidak menutup kemungkinan tetap ada yang namanya. Seperti itu. Iya, sambil mereka tetap menjaga itu sampai sekarang pun. Tradisi-tradisinya seperti ratib, al-hada itu masih tetap dilakukan. Dan mereka memang menjaga identitas Arabnya itu. Dan pengaruhnya ini tentunya pengaruhnya sampai ke Kesultanan Palembang itu sendiri, karena dari Kesultanan Palembang kan ada anak raja menikah dengan orang Arab, sehingga akhirnya guru-guru atau ulama-ulama yang dari Arab itu akhirnya menjadi satu keturunan kan dari Rasulullah ya. Jadi mereka mengakui itu memiliki keturunan dari Rasulullah, keturunan dari Husain. Nah, itu yang akhirnya sampai saat ini keturunan mereka ini membuat satu identitas tersendiri. Bahkan di Kesultanan itu mereka memiliki seperti ada identitas tersendiri di Kesultanan itu, karena mereka masih ada keturunan dari Arabnya. Seperti itu. Iya, tapi jarang ya Bu ya. Kalau ya karena saya udah pernah di Palembang, jadi saya jarang ngelihat wong Palembang itu, kalau bahasa orang itu wong ya Bu ya. Itu jarang sekali kita lihat orang Palembang dengan peranakan Arabnya ya. Karena kan di sana kan naturalisasi Arab itu jarang loh. Saya lihat itu. Karena sudah bercampur ya. Karena bercampurnya. Tapi kalau Cina lebih dominan. Memang suku Cina kan memang termasuk suku tua ya. Jadi kalau nikah sama orang Cina memang identiknya kita kayak orang Cina. Kecilnya dulu saya seperti Cina emang Bu. Tapi saya nggak tahu kayak moyang saya mungkin Cina juga. Walaupun bisa mungkin. Kalau hidungnya agak mancung-mancung mungkin Arab ya. Iya. Mungkin di situ mungkin kalau ngeliat identitasnya, kalau mancung-mancungnya masih ada Arabnya. Gitu ya. Biasanya kalau masih keturunan Arab kan masih ada marga-marganya gitu, masih dipakai. Biasanya seperti itu. Tapi kalau orang Palembang sendiri itu ada biasanya Nyimas, itu bagus itu. Itu biasanya ada keturunan dari yang tadi, keturunan dari Yaman itu. Mereka membuat seperti gelar-gelar ya, untuk khusus masih keturunan Said gitu. Iya, tapi enggak juga bukan artinya mereka di Palembang itu ada kasta-kasta juga enggak ya? Tidak, itu bukan kasta. Kan ya? Lebih kepada itu tadi untuk identitas saja ya. Keturunan dari Arab gitu. Dan memang ada tingkatan-tingkatannya. Kalau misalnya tingkatannya ada bagus, ada Nyimas, ada tingkatan-tingkatannya. Tergantung
kondisi masyarakat di sana ya. Jadi di masyarakat Melayu itu mereka memang ketika menikah sama keturunan-keturunan ya Said tadi, itu di kesultanan mereka punya gelaran-gelaran seperti itu, punya gelar seperti itu, gelar kebangsawanan namanya. Oke, iya, gelar kebangsawanan. Gitu. Iya, betul, iya. Di sini memang kalau kita ngomong tentang kebangsawanan dengan Islam sendiri kayaknya kurang pas gitu ya Bu ya. Karena ya kita tahu Islam itu memandang derajat hanya berdasarkan ketakwaan. Dan sekarang yang namanya kerajaan tidak lepas dari kebangsawanan. Nah, jadi kita mau tahu lebih banyak pastinya. Nah, ini apa nih pengaruh Islam dengan masyarakat multikultural yang tadi yang sedang kita bicarakan hari ini? Iya. Jadi di Palembang itu sendiri karena mereka suku aslinya itu Melayu tua, ketika berakulturasi dengan Cina, India, itu membentuklah satu peradaban atau budaya ya. Paling tidak India yang dibawa dari ke Indonesia ke Palembang itu mereka memiliki makanan khas. Nah itu sampai sekarang menjadi satu kuliner yang istimewa di Palembang. Nah India yang dibawa ke Palembang ini juga ada satu komunitasnya, komunitas India Indonesia, dan kita juga bertemu dengan para komunitas itu. Dan selain ada Arab, tadi ada juga Kampung Kapiten. Kampung Kapiten ini kalau menurut historisnya, dulu orang-orang Cina, Tionghoa itu di masa kesultanan tidak boleh tinggal di daratan. Mereka harus tinggal di seberang sungai. Dan mereka membuat rumah-rumah rakit di sungai itu, dan sampai sekarang rumah rakit itu ada dan menjadi satu identitas juga. Nah, kampung Cinanya itu disebut Kampung Kapiten. Oh gitu. Jadi tradisi itu Cina kelas ini Cina kelas sekian gitu ya. Lucu Bu Fenty. Jadi orang-orang Cina ini juga ternyata membawa tradisi kuliner yang berpengaruh kepada masyarakat Melayu. Contohnya itu makanan yang saat ini mendunia ya. Betul. Empek-empek itu bukan jadi sekarang sudah masuk ke UNESCO dan menjadi warisan tak benda PBB, sudah didaftarkan. Bahkan pempek ini sudah sampai Jakarta mendunianya ya. Dan makanan pempek ini ada sejarahnya Bu Fenty. Oh gitu. Iya, jadi dulu orang Tionghoa itu melihat Sungai Musi itu kan banyak ikan. Ada ikan belida. Ikan belida, iya. Ikan tenggiri, benar. Membudidayakan itu menjadi satu makanan. Jadi karena di Palembang itu ada sagu, diolahlah makanan ikan itu dengan sagu. Katanya dulu namanya kelesan. Kelesan itu seperti kayak gilesan. Gitu. Lenjer. Sekarang namanya lenjer ya. Nah, jadi yang jualan itu kan orang Cina ape. Kalau orang Palembang yang menyebutnya ape. Iya, Cina ape. Iya. Jadi kalau dia berdagang keliling, itu dipanggil pe gitu kan. Maka jadi pempek. Oh gitu. Mitra pasti baru tahu juga kan? Saya juga baru tahu loh. Jadi Cina ape yang ngejual itu dipanggil pempek makanannya itu. Nah saat ini kan pempek itu punya varian yang bermacam-macam. Sangat benar. Betul. Ada pempek keriting, betul, ada kulit. kulit. Nah itu ada pempek lagi yang namanya crispy. Itu sekali. Yang baru itu sekarang lebih viral. Gitu ceritanya. Jadi ini bagian dari multikultural antara tradisi Cina yang akhirnya menjadi satu budaya dan budaya makanan ya. Makanan itu menjadi kebudayaan. Seperti itu. Kalau untuk bangunan-bangunan, contoh yang pengaruh Islam tadi juga berdampak pada Masjid Agung contohnya. Itu makam-makam. Kemudian kita bisa lihat juga tradisi intelektual masyarakat Palembang. Di abad ke-18 itu sudah ada ulama-ulama yang memang mumpuni banget dan mereka intelektual banget. Bahkan ahli hadis terkemuka perempuan itu Siti Fatimah Al-Palimani. Itu anaknya Syekh Abdul Somad Palimani. Itu terkenal sekali pada saat itu. Dan Syekh Abdul Somad Palimani sendiri yang membawa tarekat Samaniyah. Ini sampai saat ini tarekat itu masih berkembang di Palembang dan masih digunakan
Ratib Saman namanya. Oh gitu. Dulu kan sering orang Palembang nyebut Yasaman. Yasaman, oke. Itu dari situ. Berarti antara orang Arab dengan Islam sendiri itu masuk bareng atau bagaimana Bu? Sehingganya multikultural. Coba. Pada saat itu kan mereka berdagang. Oke. Niatnya berdagang. Di antara mereka itu di masa abad ke-7 itu ada Daulah Abbasiyah. Mereka mengirimkan utusan. Itu pada saat itu Ratu Sima itu di Jepara ada Ratu Sima, kerajaan Kalingga. Mungkin Ibu ingat. Nah, di sana pelajaran itu sejarah masih Hindu. Oke. Tetapi mereka sudah ini ada hubungannya dengan Palembang ya. Iya. Karena Ratu Sima sendiri keturunan Musi Banyu Asin. Ratu Sima itu. Oke. Jadi suaminya meninggal diangkat ratu kan. Iya. Dia menerapkan hukum keadilan yaitu potong tangan bagi yang mencuri. Wah. Nah, kedengaranlah dengan Arab tadi, ternyata mereka mengirimkan utusan namanya Tace. Itu menurut Mahwan, menurut Ising itu ada utusan dari mereka ke Sriwijaya dan mereka mampir ke Kalingga tadi. Nah, Tace ini atau Muawiyah, namanya Abu Sufyan Muawiyah, itu bahasa Cinanya Tace. Mereka itu yang diutus sampai di sana, mereka menaruh emas di halaman istana. Mereka ingin tes, benar nggak ini ratu ini adil menerapkan hukum potong tangan. Pada saat itu adiknya Ratu Sima itu baru mau ngambil ini emas siapa, baru kayak gitu udah ketangkep dan dipotong tangannya. Itu adiknya sendiri. Nah, kalau melihat dari sejarah seperti itu berarti dari Arab sendiri itu sudah berdatangan sejak abad ke-7 sudah mulai berdatangan. Abad ke-7 sudah mulai datang. Iya, pedagang-pedagang Arab itu sudah berdagang. Bahkan produk hutan dari Palembang itu dari pedalaman. Itu mereka tuh sudah ada gaharu, sudah ada rempah-rempah yang luar biasa yang sudah dikenal masyarakat dunia. Karena mereka berdagang tadi kan saling tukar-tukar barang. Betul. Nah, akhirnya itu Sriwijaya itu memang pada saat itu memang sudah mendunia, Bu. Masya Allah. Jadi udah terkenal ya produk-produk bahkan merica, rempah-rempah yang lada itu, rempah-rempah itu ya Bu ya, itu betul. menjadi satu satu community perdagangan yang memang viral pada saat itu. Luar biasa ya. Jadi memang pedagang itu selain membawa budaya juga membawa suatu ajaran Islam. Dan mereka sambil berdakwah dengan menikahi penduduk lokal. Mereka menjadi ulama, kemudian dekat dengan rajanya, menikah dengan anak raja, yaitu kan kerajaan Palembang, kemudian masih keturunan kesultanan juga. Jadi guru-guru itu memang didatangkan. Tetapi gitu ya. Setelah abad ke-14 itu Raden Patah memang datang ya, Aryadillah datang dari Jawa ke Palembang, akhirnya masuk Islam kan. Nah, kemudian Raden Aryadillah mengislamkan Palembang dengan caranya, dengan belajar dengan Sunan Ampel. Pada saat itu Sunan Ampel datang ke Palembang, kemudian belajar dan Raden Patah di abad ke-14 itu menyebarkan sampai ke Uluan. Jadi Raden Patah meneruskan ayahnya untuk menyebarkan Islam sampai ke Uluan, ke pedalaman. Jadi pada masa abad ke-14 itu tidak ada berita tentang Palembang dalam sejarah. Ternyata pada saat itu saya menemukan satu fenomena yang saya teliti itu pada abad ke-14-15 itu justru Islamisasi Palembang sangat menyebar sampai ke pedalaman, dan mereka dibawa oleh ulama-ulama, bukan hanya dari Banten masuknya, tetapi dari Lampung, kemudian itu kan masuk ke Sumatera Selatan ya, ke daerah Palembang itu dari Aceh, ulama dari Aceh datang. Itu pada saat itu terjadi Islamisasi ke Palembang. Dan memang pada zaman Kesultanan Palembang menjadi agama satu-satunya yang banyak dianut pada saat itu ya oleh masyarakat Palembang. Dan itu pada saat itu Islam itu berkembang ya? Berkembang pesat sekali. Itu berpengaruh kepada penduduk pastinya di situ? Ya, berpengaruh sekali. Makanya tadi ya sempat Ibu katakan ada tarekat yang memang sampai sekarang pun masih ada gitu ya. Satu tradisi yang masih dibawa oleh masyarakat Arab itu yang masih sampai sekarang dilakukan adalah tradisi ziarah kubro.
Ziarah kubro. Bukan hanya di Palembang itu mah Bu, di sini juga. Ya, tradisi ziarah kubro ini. Apa ziarah kubro sebelum Ramadan, biasanya Sa'ban dilakukan. Mereka mengunjungi makam-makam raja-raja di Palembang. Oh, itu makam raja. Kalau di sini kan seperti itu. Karena raja-raja di Palembang pada saat itu kan memang punya kualitas ya Bu, seperti ulama. Iya. Bahkan Raja Abdurrahman itu Kesultanan Palembang, itu Susuhunan Abdurrahman kan dianggap juga para wali kayak seperti itu. Jadi mereka memang mempunyai keramatnya. Iya, punya karomahnya. Iya, betul. Dan pastinya sampai sekarang kalau merasa itu adalah orang yang memang dianggap memang itu ulama, berkaromah pula, itu ziarah kubronya pasti nggak putus-putus ya Bu ya. Iya. Dan sampai saat ini mereka melakukan ratib saman. Kalau misalnya dalam tradisi itu ya, seperti itu. Sampai sekarang pun Kesultanan Palembang masih melakukan tradisi tersebut, ziarah-ziarah ke makam Sunan Abdurrahman, ke Kawah Tengkurep, karena itu leluhur mereka memang, ya kita memang dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ya, mereka menerapkan seperti itu. Oh gitu. Dan mazhab yang paling banyak di sana adalah mazhab Syafi'i juga ya. Alhamdulillah. Berarti nggak terlalu beda ya. Mungkin yang kita lihat di sini, sebenarnya sih Palembang itu kan kita semua udah tahu ya. Itu kan wilayah dekat ya, wilayah yang memang masuk ke Indonesia. Kita punya salah satu provinsi kita. Nah, yang mungkin agak unik di Palembang itu kalau dari masyarakat multikultural itu sendiri apa ya Bu? Sehingganya menjadi fokus Ibu pada saat disertasi. Saya jadi penasaran juga itu. Iya. Ada penemuan yang unik yang saya temukan, yaitu pada saat saya menelusuri Sungai Musi, itu saya menemukan tempat lahirnya Raden Patah. Jadi ada di daerah Kertapati, Sungai Ogan, namanya Kertapati. Pulau Seribu. Ada Bu di sini juga. Kalau sini di Jakarta ya Bu ya. Jakarta. Ya, di Palembang juga ada Pulau Seribu. Di situ dulu Raden Patah dilahirkan. Saya juga mendapat informasi ini dari Bapak Malan, jadi sejarawan juga di sana, dan beliau juga sedang menulis penelitian itu mendapat data dari Malaysia. Oh gitu. Saya datangi ke tempat itu. Kemudian memang ini belum terungkap ya. Jadi saya juga menelusuri Bukit Siguntang, di mana di Bukit Siguntang itu sendiri banyak nilai-nilai historis yang memang kosmopolitan banget ya pada saat ini masih dikunjungi negara-negara luar. Dan itu anehnya agama Buddha sampai saat ini tuh suka mengunjungi daerah itu karena leluhur mereka ada di situ kan, Sriwijaya. Iya betul. Jadi seperti memang nah disitulah multikulturalnya Palembang itu. Yang uniknya masyarakat Palembang itu terbuka, ramah, dan tetap mengedepankan toleransi sampai saat ini, sehingga terjadi harmonisasi dan tidak ada masalah atau konflik. Jejak-jejak, ya kita tahu pasti jejak-jejak keislaman di Palembang itu banyak sekali melalui peninggalan prasasti-prasasti ya. Juga ada candi kan ya, candi. Walaupun nggak segede Borobudur gitu ya. Jadi walaupun itu sampai ke Muara Jambi loh Bu. Itu Masya Allah. Saya pernah datang ke Muara Jambi. Itu ada semacam candi tinggi di sana tuh. Dan abad ke-9 pada saat itu mereka, ya kalau kita melihat lagi sejarah, Palembang sudah didatangi 1000 pendeta agama Buddha pada saat itu. Jadi termasuk identitas yang spiritual banget di Palembang itu. Kalau untuk agama dia sudah terkenal ya, bahwa negeri itu udah menjadi tempat orang beribadah. Jadi kalau kita melihat kilas balik seperti itu, bahwa Palembang itu memang spiritualnya memang bagus, itu dari sejarah. Kalau kita bisa angkat seperti itu ya. Dan ini berdampak juga sampai saat ini tentang kalau di Palembang itu sendiri memang tidak ada sinkritis di kotanya ya. Itu lebih kepada alirannya itu memang karena dari guru-gurunya dari Arab, ajaran-ajarannya dari sana. Jadi Islamnya memang kental dengan nuansa-nuansa seperti itu. Tapi
tapi kita nggak ngelihat Palembang itu seperti halnya, maaf, Sumatera Barat itu terkenal dengan Ka'bahnya, istilahnya gitu ya. Artinya apa ya, tingkat keislaman Sumatera Barat itu kita tahu, Aceh juga demikian. Tapi Palembang nggak begitu disorot masalah keislamannya kan ya? Iya. Itu yang, ya mungkin itu apa ya? Sebenarnya kalau lihat sejarah kiai-kiainya, yang kayak seperti tadi ada Kiai Merogan yang sangat terkenal. Kemudian ulama-ulamanya itu ada 100 lebih ya Bu ya. Kalau dalam buku itu ulama Sumatera Selatan bisa dicatat itu ulama-ulama yang terkenal, dan mereka memang belajarnya bukan di sini saja, di Indonesia saja, tapi mereka belajarnya dari Arab, dari sana. Dan mereka membawa ilmu agama itu memang sampai ke daerah pedalaman-pedalaman. Karomahnya memang yang luar biasa. Dan bahkan buku-buku yang diterbitkan pun itu ada gitu bukti nyatanya. Bahkan naskah-naskahnya yang sampai saat ini, naskah-naskah Syekh Abdul Somad Paliman ini perlu diteliti lagi, kita angkat lagi, karena memang belum banyak ahli sejarah yang mengangkat. Nah, mungkin ini salah satu kecintaan saya terhadap kelahiran saya. Jadi nah ini nih sekalian perkenalan ya, kota Palembang sebagai kota kelahiran. Walaupun saya bukan keturunan asli, tapi saya dari Jawa. Tapi saya mengangkat keunikan Palembang ini menjadi satu penelitian saya dalam disertasi saya. Itu luar biasa. Karena jarang sekali Bu. Karena kalau mengangkat sejarah, kita kan nggak cukup ngulik sekedar literatur ya. Kita harus betul-betul juga melakukan riset ke lapangan. Pastinya perlu perjumpaan, bertemu dengan para budayawan, sejarawan di sana. Betul. Dan itu bikin saya takjub juga. Masya Allah. Rasanya seperti kembali ke masa lalu ketika kita mendatangi daerah-daerah yang serba karomah atau keramat tadi. Di sana ada tempat-tempat yang memang masjidnya ada 10 masjid di sana, 9 masjid sampai 10 masjid yang memang benar-benar punya karomah para wali peninggalan. Contohnya gimana itu? Contohnya gimana maksudnya itu? Masjid yang Masjid Agung satu, kemudian masjid di seberang Ulu itu namanya masjid apa ya? Apa namanya ya? Lupa saya. Bisa lewat. Jadi beberapa masjid itu memang menjadi apa? Perlu menjadi kajian juga untuk kita teliti bahwa karomahnya bukan hanya karomah, tetapi peninggalan para wali-wali atau ulama-ulama tersebut memang membawa satu dampak bagi kehidupan masyarakat Palembang saat itu, yang akhirnya menitiskan ulama-ulama ya yang sampai saat ini masih berkiprah dan memiliki ajaran-ajaran yang masih diterapkan sekarang. Seperti itu Bunda. Oke. Ya memang karena tidak semua orang ya mau jauh-jauh memilih tempat survei ya, tempat lokasi sebagai bahan disertasi, kemudian menelusuri. Itu benar-benar luar biasa. Mantap Bu ya, mantap banget ya. Dan kita pastinya perlu tahu ya Bu ya, jadi untuk kita ngebahas tentang multikulturalisme. Nah ini berarti sangat menjadi titik poin ya, karena Bu Pipin kan nyangkutnya ke Palembang nih. Nah itu sebenarnya keterkaitannya itu bagaimana sih Bu? Ibu ngelihatnya? Karena kan sebenarnya kalau multikultural itu di semua tempat juga ada. Kita tahu Indonesia sendiri kan negara jajahan. Sebenarnya contoh dari Indonesia. Ibu sendiri, karena kan warnanya macam-macam. Bukan hanya suku Melayu, tapi ada suku Bugis, suku Jawa. Di Palembang sendiri kan pengaruh banyak Jawa luar biasa sekali pada saat kesultanan ya. Jawa pun masuk ke Palembang. Kesultanan. Tadi masjid yang saya lupa tadi adalah Masjid Lawang Kidul salah satunya. Akhirnya ketemu Lawang Kidul. Iya, Lawang Kidul kan bahasa Jawa ya. Masjid Merogan juga itu jadi satu yang patut dikunjungi juga. Kadang-kadang wisata ziarah, wisata ke daerah-daerah seperti Palembang mungkin dianggap kurang
kurang ya, kurang mendunia ya. Kurang masyarakat ya. Oke. yang Yang belum mendunianya tahu. itu empek-empeknya gitu loh. Nah, justru perlu diketahui, datanglah ke tempat-tempat yang Kawah Tengkurep, tempat makam raja-raja itu, kemudian itu punya nilai historisnya luar biasa. Kemudian Bukit Siguntang, itu juga punya cerita unik tersendiri. Begitu, karena kan memang multikulturalisme tadi itu dari teori-teori yang saya pelajari itu berkaitan dengan multikultural ini. Jadi sebenarnya saya menyanggah teorinya Biku Parek, Bu, di dalam disertasi saya. Apa teorinya? Apa itu? Jadi di dalam teori Biku Parek ini kan berkaitan dengan politik ya. Tetapi Palembang ini bukan karena politik dia multikulturalnya, karena memang tujuan pertama adalah ekonomi perdagangan. Mereka terbentuknya dari situ, kemudian terjadi akulturasi budaya. Jadi membentuk masyarakat yang multikultural seperti itu. Jadi tidak ada unsur politik di dalamnya. Walaupun memang pada zaman Kesultanan itu terjadi politik juga, tetapi kan namanya ada Cina, ada Arab. Pada saat itu terjadi namanya keguncangan, namanya terjadi peralihan pemerintahan. Jadi masing-masing suku etnis, ada yang Cina pernah berkuasa juga di Palembang pada saat itu. Kayaknya sampai sekarang masih lah. Iya, kalau untuk sisi ekonomi perdagangan mereka menguasai saat itu. Hampir rata itu. Iya. Dan alhamdulillah saya di situ menemukan titik temunya di situ. Jadi menyanggah teorinya gitu tadi. Oh gitu. Jadi dasar daripada diambilnya analisanya berarti ada penyanggahan teori dari siapa tadi? Biku Parek. Masya Allah. Ya, pastinya ini menjadi hal yang menarik ya kalau kita bisa ngupas lebih dalam tentang multikultural yang diangkat Bu Pipin di Palembang tadi ya. Kita sekarang akan benar-benar baik Bu. Kita benar-benar pengen tahu nih keislaman yang bagaimana terhadap multikultural yang Ibu Pipin mau sampaikan kepada kami, sehingganya Palembang sebagai sampel yang paling pas untuk diambil ya. Karena kan memang tadi udah jelas nih dasarnya salah satunya menyanggah teori Biku Parek itu satu. Yang kedua, ternyata beliau narasumber kita ini berasal dari sana. Nah, itu juga menjadi benang merahnya pastinya ya. Itu dasar penelitian bisa lebih matang. Selanjutnya, yang menjadi multikultural yang sangat menarik, karena kan kalau multikultural itu semua tempat itu menjadi selagi banyak ada penjajah di situ terjadi percampuran, ya kan? Jadi kalau kita lihat multikulturalnya Palembang, ini budaya-budayanya tuh menarik banget, Bu. Kalau dari makanannya, Ibu tahu sendiri, ada pindang, banyak sekali, ada malbi, banyak sekali, ada namanya kue maksuba. Iya, betul. Jadi kalau dalam acara pernikahan itu di sana itu ada namanya tradisi ngobeng. Kalau makan-makan itu mereka menggunakan nasi minyak, itu kan tradisi Arab tuh. Yang menggunakan piring besar. Kalau di Palembang Melayu itu 8 orang untuk 8 orang satu piring besar. Kalau orang Arab 4. Itu punya filosofinya tersendiri. Kemudian di dalam menyajikan makanan di Palembang itu kan itu berarti pengaruh Arabnya masuk, pengaruh Islamnya masuk dong ke dalam tradisi. Karena makan berjamaah ya. Jadi ada konsep makan berjamaah di situ. Dan makannya itu pakai tangan. Iya. Nah, terus menu-menunya juga itu ada asin, asam, perpaduan seluruh multikultural. Jadi ada pedas, asam, asin, manis, seluruh bumbu pun masuk. Kayak makan pindang itu, kalau kita buat pindang ikan patin, itu seluruh bumbu masuk. Ya Allah. Nah, itu mencerminkan multikultural banget. Dari sisi makanan kan ada Jawanya masuk. Iya, ada manis, ada asem, ada pedes. Iya. Dari makan nano banget ya. Iya. Seru Bu kalau makan. Pasti. Dan saya pencinta makanan Palembang. Aduh, kalau begitu jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Datang segera ke Palembang dan cicipi makanannya. Wah, sudah terbukti Bu. Itu dari sisi makanan. Maka dari sisi budaya tadi kita melihat. Ada juga kalau kita lihat di sana itu kan songket ya Bu ya. Iya. Tradisi tenun songket itu juga
itu menjadi satu kekhasan sama halnya seperti hari ini yang kami pakai. Ya. Ini adalah salah satu produk Palembang, namanya kain jemputan ya, produk batik-batik Palembang yang pakaian jemputan, seperti yang dipakai Bu Henti, saya, ini salah satu produk. Iya, produk Palembang. Ini bukan promosi, tetapi salah satu identitas yang kita kenakan itu. Itu juga pengaruhnya, ada pengaruh Cinanya, karena dalam tenun itu pengaruh Cina itu masuk bentuk tenunannya, namanya bunga kopi. Ada seperti itu. Ada juga kalau dalam bangunan seperti Masjid Agung tadi saya sebutkan, itu ada corak Eropa, ada corak Melayu, ada corak Arab, ada corak Cinanya. Nah kalau untuk tradisi ya Bu ya, dalam Palembang itu kan ada tradisi dari sampai lahir sampai pernikahan. Itu semuanya mengandung unsur-unsur Islam setiap tradisinya, karena mereka mempunyai prinsip adat di pangku, syariat dijunjung. Setiap adat itu harus bernuansakan syariat atau syariat Islam. Di Palembang juga berlaku itu ya, adat di pangku, syariat dijunjung gitu ya. Kalau di Padang kan iya, Sumatera Barat yang saya tahu seperti itu. Lain lagi kalau Sumatera Barat. Ada persentingan kita boleh bersihkan syariat. Gitu. Iya, benar saya lupa. Oke. Kalau memang dia setiap adat itu dijunjung dengan syariat. Jadi bernuansakan Islam semuanya. Iya. Jadi tidak meninggalkan lahiran. Dia kan ada marhaba, gunting rambut, itu pakai bacaan nuansa Islam semua. Ada ratibannya, ada bacaan Islamnya. Pada waktu mau menikah itu ada suruh ngaji perempuannya dulu, yang perempuan kan itu menggunakan cara-cara Islam. Pada saat hamil lain lagi. Iya, 7 bulannya apa semua gitu-gitu. Itu ada tradisi seperti itu. Tapi dia tetap menggunakan tradisi Islam. Ada Islamnya gitu. Dimasukkan ke dalam satu tradisi dengan doa-doanya gitu ya. Seperti itu. Menjadi dasar bahwasanya apapun yang dikerjakan, kekhasannya ya. Sementara kan yang kita lihat sekarang Palembang itu sangat banyak dengan etnis Chinese-nya ya. Ya kan Bu ya. Kondisi sekarang itu kondisi terkini yang kita lihat itu suku ya bisa dikatakan etnis lah pastinya. Etnis Cina itu mendominasi gitu loh. Itu yang ada di Palembang ya kan. Tapi ternyata tidak meninggalkan daripada keislaman itu sendiri. Rata-rata Cinanya Cina Muslim juga ya Bu ya di situ ya. Iya, namanya juga kita menyebarkan Islam. Tidak menutup kemungkinan hidayah itu datang seperti saya. Saya menjadi Islam. Dulunya saya bukan Islam. Gitu ya. Iya, seperti itu. Itu kena namanya kelihatan. Iya, jadi kena konsep multikultural juga ya Bu ya. Masya Allah, luar biasa Bu Pipin. Mungkin ada baiknya kita memang, mungkin Bu Pipin bisa, ya, tapi itu kan keislaman dari Pak. Ini kalau kita sedikit ini mitra, supaya lebih tahu dengan narasumber kita. Beliau adalah seorang mu'alaf juga, ya, yang tahun berapa Ibu ya waktu itu? Apa udah di Palembang apa gimana, lupa saya ceritanya. Silakan di Palembang. Lahir di Palembang. Jadi memang Bapak Ibu keturunan Jawa. Jadi saya memang mu'alafnya itu baru umur 22 tahun pada saat itu. Dan itu di Palembang? Di Palembang. Nah, baru pindah Jakarta. Masya Allah. Tahun 2000. Jadi menikmati juga ya. Menikmati nuansa-nuansa Palembang. Nuansa Palembang dari kecil ya. Sudah kental banget dengan nuansa-nuansa. Nah, begitu mitra. Jadi wajar kalau beliau memilih tempat itu adalah Palembang, karena memang sejarah beliau luar biasa. Itu udah pasti. Tidak bisa lepas dari takdir ya Bu Pipin ya. Siap. Baik Bu Pipin, mungkin kita perlu conclusion terakhir buat mitra semua biar lebih lebih menjelaskan lagi tema kita hari ini. Silakan Ibu. Ya. Bicara tentang multikulturalisme di Palembang, memang masyarakat Palembang yang multikultural memiliki sifat yang terbuka dan sikap toleransi sehingga membentuk keharmonisasian masyarakat di sana. Dan
tentunya bukan hanya berpengaruh multikultural ini kepada budaya dan tradisi di sana, tetapi juga berpengaruh kepada agama-agama yang hadir di sana. Intinya itu merupakan hasil dialektika budaya dan menghasilkan akulturasi budaya sehingga membentuk identitas masyarakat Palembang. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Sukses buat Ibu, karena memang disertasinya dan ini juga sudah tinggal peresmian aja Ibu ya, dokternya ya. Insya Allah. Semoga dimudahkan. Amin. Terima kasih Bu Baik. Fenty. Iya, dan kita juga cukupkan penjelasan kita, tema kita, tamu kita hari ini ya, dengan akhir yang indah ya. Jadi kita sekarang menambah wawasan tentang keislaman yang ada di Palembang ya, karena memang Palembang itu sejarahnya ternyata tidak lepas dari sejarah keislaman yang luar biasa. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Pipin. Mungkin itu saja Mitra. Mitra masih boleh untuk mungkin saat ini belum ada pertanyaan yang lebih spesifikasi kepada Bu Pipin, silakan inbox atau langsung hadir di YouTube kami ya, YouTube JIC TV. Program tamu kita hari ini khususnya di pertemuan hari Rabu tanggal 5 Juli jam 2 siang 2023. Iya, tahun 2023. Masya Allah, benar Bu Pipin, siap. Baik Mitra semua, kita mundur diri dulu, mohon dimaafkan segala kekurangan. Terima kasih Bu Pipin atas semua pencerahannya. Terima kasih Mitra JIC. Sama-sama Ibu. Baik, saya mohon undur diri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.